jumlahnya adalah kira-kira 30.000 malam, dan itu setara dengan rata-rata umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah birahmatihi ihtadal muhtadun wa bi'adlihi dhallal. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin nazzaha rabbahu amma yaqulul zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyihil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ba'du, hadirin hadirat para jamaah shaimin shaimat yang dimuliakan Allah. Memang kita semuanya layak dan pantas bersyukur kepada Allah. Di bulan Ramadan Allah menggelar berkah, rahmat, ampunan, pahala seluas-luasnya. Di sektor sosial kita bisa lihat para pemulung, manusia-manusia gerobak yang biasanya keliling pindah dari bak sampah satu ke bak sampah yang lain, mengais barang-barang bekas. Di bulan Ramadan mereka cukup ngetem di tempat-tempat strategis di pinggir jalan. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pengemis yang biasanya muter-muter dari rumah satu ke rumah yang lain, dari gang satu ke gang yang lain untuk meminta-minta, di bulan Ramadan mereka cukup duduk manis di trotoar jalan. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Fakir miskin mendapatkan sembako, anak yatim, anak du'afa telah mendapatkan santunan-santunan. Para musafir, bahkan masyarakat umur, ketika maghrib masuk mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu berupa takjil, bahkan makan besar. Sungguh sangat luas berkah Allah, dan ini adalah merupakan dampak daripada amal soleh yang dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin. Di sektor ritual, subhanallah, amalan-amalan yang sifatnya sunnah yang kita lakukan diupah besar oleh Allah, yaitu dengan pahala amalan-amalan wajib. Sementara amalan wajib yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Di bulan Ramadan Allah menawarkan, yaitu sebuah malam yang diberi label oleh Allah dalam Al-Quran dengan label khairum min alfi syahr, lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan.
1000 bulan itu kalau kita hitung setiap bulannya 30 malam, ketemunya adalah kira-kira 30.000 malam. Dan itu setara dengan rata-rata umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang ini. Artinya kalau kita berburunya, mencarinya malam itu sukses, persasat, kita seumur hidup telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini hal yang sangat luar biasa. Puncaknya bahwa bagi orang-orang kaum muslimin yang berhasil menjalankan ibadah puasa dengan baik, qiyamul lail dengan baik, itu mendapatkan sertifikat itqun minan nar, artinya terbebas dari neraka. Banyak orang yang tidak percaya tentang ini, apa ya? Wabil khusus orang-orang yang punya banyak dosa. Tetapi hadirin, kita percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang menjalankan puasa Ramadan didasari dengan iman, percaya terhadap Allah, percaya bahwa ini perintah Allah, percaya bahwa Allah mengupah besar bagi orang yang berpuasa, wahtisaban, dan dijalani atas dasar ihtisaban, artinya tulus, ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah itu bahasa mudahnya kita berusaha agar Allah suka sama kita, itu mencari ridho Allah. Dan ihtisaban itu juga bisa berarti hisab, artinya apa? Penuh perhitungan. Artinya apa? Hati-hati dalam menjalani puasa ini. Jangan sampai melakukan kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang bisa berakibat fatal, membatalkan puasa secara lahir dan membatalkan puasa secara batin. Lahiriahnya batal, pahalanya juga batal. Itu ihtisaban. Barang siapa yang menjalani puasa dengan ikhlas, penuh perhitungan, didasari oleh iman, maka diampunilah dosa-dosa dia yang telah berlalu. Artinya kaum muslimin yang berpuasa keluar dari bulan Ramadan berubah menjadi makhluk putih, bersih, kinclong, cemerlang, tanpa coretan-coretan dosa. Jadi wajar kaum muslimin yang menjalani puasa kemudian mendapatkan titel, yaitu sertifikat itqun minan nar, terbebas dari neraka. Sebab kita tahu bahwa neraka dicipta oleh Allah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa. Sementara kaum muslimin yang berpuasa dengan baik, yang puasanya diterima, itu sudah bersih tanpa dosa, maka masuk akal, wajar, logis kalau dia terbebas dari neraka. Dan hadis ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha azza wa jal farada siyama lail, siyama Ramadan. Sesungguhnya Allah azza wa jal telah memfardukan, mewajibkan puasa Ramadan. Jadi sumber perintah puasa adalah minallah, dari Allah.
Wasanantu qiyamahu, sementara aku, kata Nabi, yang mensunnahkan qiyamul lail. Berarti tarawih, i'tikaf, tadarusan, itu sumber perintahnya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian bersabda, faman somahu, barang siapa yang berpuasa Ramadan, wa qamahu, dan melakukan qiyamul lailnya, ihtisaban, atas dasar ikhlas, tulus, semata-mata mencari ridho Allah, kharaja minadzunubi kayaumi waladathu ummu, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti pada saat dia dilahirkan oleh ibunya. Nabi menggambarkan orang yang puasanya diterima itu seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Jadi tanpa dosa sedikit pun. Apa ada bayi yang punya dosa? Tentu jawabannya tidak ada. Itulah yang saya katakan bahwa logis, masuk akal, kaum muslimin yang puasanya bersih tanpa melakukan kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, kekurangan-kekurangan, dia mendapatkan sertifikat itqun minan nar. Hadirin yang berbahagia, itu adalah dua hadis itu gambaran orang-orang yang puasanya diterima. Lalu bagaimana orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalani puasa? Contoh, dia puasa tanpa dasar ilmu, nggak ngerti ilmunya apa-apa, syarat rukunnya nggak tahu, hal-hal yang membatalkan puasa nggak tahu bagaimana. Lalu kemudian memasang niatnya, tujuannya juga keliru. Seperti yang berpuasa tujuannya adalah diet. Nah, itu kan sebuah kekeliruan. Puasa-puasa ya tidak niat, itu juga keliru, tidak sah puasanya. Ada juga yang puasa ngerokok, itu kan dia ngertinya ngerokok itu tidak batal, sehingga dia ngerokok. Puasa nonton video porno, nah ini kan juga secara lahiriah puasanya tidak batal, tetapi sia-sia tanpa pahala. Siang-siang haus-haus, lemas, kumur-kumur, ngambil air 1 gelas buat kumur, tinggal setengah gelas, yang setengah tertelan. Nah, ini juga batal secara lahiriah puasanya dan batiniah puasanya. Lagi sekarang kan zaman HP, sedikit-sedikit masuk WA, waduh kaget, ada berita yang mencengangkan, langsung disebarluaskan, padahal hoax, dia terlibat urusan bohong. Nah, ini membatalkan pahala puasa. Ada lagi masuk berita yang menyangkut nama baik orang yang dijatuhkan lalu disebarkan, ini juga membatalkan pahala puasa kita. Banyak sekali hal-hal yang membatalkan, menggagalkan pahala puasa kita. Marah-marah, mencaci maki, hasud, iri, dengki, namimah, mengadu domba, ghibah, menjelek-jelekan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, menyebarluaskan ujaran-ujaran kebencian, fitnah, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ini semua merontokkan pahala ibadah. Bukan hanya pahala ibadah puasa saja, semua. Nabi menggambarkan seperti ranting dedaunan kering yang dilahap si jago merah, habis musnah tanpa bekas. Hadirin yang berbahagia, bahwa puasa yang bisa diterima oleh Allah itu hanya puasa yang baik-baik. Sebab Allah itu thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Tanda-tanda
puasa seseorang diterima itu adalah terjadinya perubahan yang lebih baik dibandingkan sebelum berpuasa. Jadi sebelum berpuasa dia itu orang jahat, setelah berpuasa berubah menjadi orang soleh. Sebelum berpuasa dia orang baik-baik, dia orang soleh. Setelah berpuasa kesolehannya semakin menjadi. Itu yang diharapkan dari orang-orang yang berpuasa. Contoh mudahnya kita bisa mengambil ibroh di sekitar kita, yaitu ulat. Ulat itu kita tahu jalannya geremet, merangkak. Tapi lihat perubahannya setelah dia ngentung, berpuasa berhari-hari, meninggalkan aktivitas makan minumnya, dia berubah menjadi makhluk ajaib, yaitu kupu-kupu. Perubahannya apa? Sekarang berjalannya terbang. Itu kan luar biasa. Sebelum berpuasa ulat makanannya daun dan apa saja dimakan, dari pupus sampai dengan yang tua dimakan semua. Tapi Masya Allah setelah berpuasa rizkinya luar biasa, khusus yaitu madu. Ini juga merupakan yang luar biasa. Sebelum berpuasa Masya Allah kerjanya merusak taman-taman pepohonan yang indah rindang. Kalau kedatangan ulat, gripes, rontok, mati. Tapi Masya Allah setelah berpuasa tempat-tempat yang indah, yang rindang, kedatangan kupu-kupu menjadi semakin indah. Kedatangannya menebar berkah. Hadirin, wanita kalau disodori ulat dia akan histeris, menjerit ketakutan, bahkan sampai pucat. Tetapi lihat setelah berpuasa berubah menjadi kupu-kupu. Masya Allah wanita menyukai semuanya. Bahkan banyak wanita yang menjadikan lambang simbol kupu-kupu, dijadikan sebagai ditempelkan di dada, di jilbabnya sebagai ekspresi cinta. Kedatangannya dulu merusak, sekarang kedatangannya ditunggu-tunggu karena menebar berkah, menebar cinta. Hadirin, tidak beda. Orang-orang yang berpuasa, ulat yang gagal berpuasa itu dia tidak akan kembali menjadi ulat lagi, akan tetapi dia mati, musnah, busuk. Dan juga tidak akan berubah menjadi kupu-kupu, walaupun kupu-kupu terjelek, tetapi yang gagal berpuasa akan musnah. Nah, manusia juga begitu. Manusia kaum muslimin yang gagal menjalani ibadah puasanya, dia berpuasa tetapi hawa nafsunya masih tetap saja dijadikan sebagai imam dalam hidupnya, dia tidak akan kembali ke derajat manusia, dan akan tetapi dia akan kembali kepada derajat ternak, binatang, sebagaimana firman Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, man la yata'allazur, barang siapa yang tidak sanggup meninggalkan ucapan bohong, wal amala bihi, dan perbuatan bohong. Nabi memisah antara ucapan bohong dan perbuatan bohong. Perbuatan bohong itu perbuatan curang. Bohong kalau contohnya pedagang, dari pagi sampai siang belum ada orang yang datang menawar. Begitu ada orang yang datang, dia berkata, ini tadi udah ditawar 100, siapa yang nawar? Padahal belum ada yang menawar. Ini contoh ucapan bohong. Kalau perbuatan bohong, kita bisa ngambil contoh seperti di YouTube, yaitu tentang petani gula. Petani gula itu pagi sore manjat pohon kelapa tinggi dan kemudian dikumpulkan, direbus itu selama 4 jam. Setelah kental dicetak, setelah dicetak jadi disetorkan ke toko sambil belanja keperluan sehari-hari.
dan itu berjalan bertahun-tahun. Nah, suatu kali pemilik toko dikomplain oleh konsumen, "Bapak ini curang, jadi kaya raya tetapi curang, ini namanya percuma, orang Islam curang." Dimaki-maki habis-habis. "Kemarin saya belanja di sini gula 1 kilo, setelah saya sampai di rumah saya timbang, ternyata cuma 9 on. Ini coba gimana ini? Bertahun-tahun seperti itu, Bapak curang." Dia tidak bisa apa-apa, dia bisanya menunduk. Cuman dalam hati dia dendam sekali terhadap petani gula itu. Ini gara-gara petani gula ini, awas nanti kalau dia setor gula pasti saya tolak. Benar, begitu datang menyetorkan gula, dia dimaki-maki gantian oleh pemilik toko. "Kamu itu rupanya mencurangi saya bertahun-tahun. Kalau kita hitung setiap 1 kilo itu 1 on, berapa itu? Dan bertahun-tahun. Sekarang gula kamu saya tolak. Saya tidak mau menerima gula kamu." Lalu kemudian dengan lemes, lesu, petani gula itu mengeluh, menyesal karena tanpa dia sadari bertahun-tahun dia berbuat curang. Dia kemudian dengan lemah dia berkata, "Ya Pak, saya ini di rumah tidak punya timbangan karena saya orang miskin. Jadi gula itu saya timbang dengan, saya belanja di sini beras 1 kilo. Jadi gula itu saya timbang dengan beras yang saya belanja dari sini. Saya juga nggak ngerti kalau beras itu kurang dari 1 kilo." Hadirin, gantian yang lemes, letih, lesu pemilik toko. Itu sekedar contoh, yaitu perbuatan curang. Itu semuanya menggagalkan pahala ibadah puasa kita. Barang siapa yang tidak sanggup meninggalkan ucapan dusta, perbuatan bohong, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah sama sekali tidak butuh terhadap atau dalam hal dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak butuh terhadap puasanya. Dan ini dikuatkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim, bahwa Nabi bersabda, "Rubba shaimin laisa hadduhu min siyamihi alju wal atos." Mungkin bagian dari orang yang melakukan siam itu bukan pahala, akan tetapi dia hanya dapat berlapar-lapar dan berdahaga saja. Artinya puasanya sia-sia. Wa rubba qaimin laisa haduhu min qiyamihi illa sahar, dan mungkin bagian bagi orang yang melakukan qiyamul lail, salat tarawih, iktikaf dan lain-lainnya, dia tidak mendapatkan bagian pahala, melainkan dapatnya hanya begadang saja. Sayang sekali, kita susah-susah, capek-capek, ngantuk-ngantuk, kita merasa bahwa kita beribadah, tetapi ibadah kita dianggap melek-melek, begadang saja. Yang terakhir, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa atas kalian. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban puasa itu juga diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kalau itu terjemahan depak, agar kamu bertakwa. Kan tetapi kalau terjemahan dalam tafsir Jalalain, begitu juga dalam tafsir Muyassar, itu penerjemah menulis la'allakum tattaqun ay minal ma'asi,
Artinya apa? Agar kamu takut daripada perbuatan-perbuatan maksiat, di mana kita tahu sadar bahwa kemaksiatan akan membuahkan dosa, dan dosa itu akan mengakibatkan datangnya azab. Baik azab yang menimpa di dunia, azab yang menimpa di alam kubur, maupun azab yang menimpa di akhirat, semua itu adalah jelmaan dari perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan di dunia. Maka dalam tafsir itu ada anjuran bagi orang-orang yang merasa bahwa dia punya dosa, hendaknya banyak istighfar, bertobat, dan persiapkan perisai. Dan perisai itu yang paling tiada lain adalah amal soleh. Jadi kata Nabi bahwa sholat itu perisai, sedekah itu perisai, puasa itu perisai, dan seterusnya. Semua amal soleh merupakan perisai bagi azab yang datang mengancam kita, di mana azab itu adalah jelmaan maksiat kita. Para mufasir mengatakan wa a'zamuhum asyam, dan yang tercanggih, terakurat perisai yang bisa nangkis datangnya azab bukan patriot, akan tetapi asyam, puasa. Di mana tadi saya katakan bahwa di bulan Ramadan ini amalan-amalan yang sunnah saja diubah dengan pahala wajib, sementara amalan-amalan wajib dilipat gandakan pahalanya. Jadi nanti akhirnya mana yang dominan di antara amal soleh dan maksiat kita? Kalau yang dominan amal maksiat kita, habis kita. Akan tetapi kalau yang dominan adalah amal soleh kita, maka selamat. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.